Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Di hari yang baru ini, di tahun yang baru, kita masih ada semua karena kemurahan Tuhan. Yang bersyukur kepada Tuhan, angkat tanganmu, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan pagi hari ini. Kita mau tinggikan, Dia Raja di atas segala Raja. Allah yang tidak pernah berubah. Dia tetap sama, kuasanya, kasihnya, berkatnya tetap sama dalam kehidupan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan pagi hari ini. Kita yakin dan percaya Tuhan ada di tempat ini. Tuhan yang akan mengurapi kita, Tuhan yang akan memberkati setiap kita pagi hari ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Haleluya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih, penghibur, pelindung kami Tuhan, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembahmu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Amin. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada. Jemaat Tuhan, saya berdoa untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini dengan penuh keagungan. Dia Allah yang luar biasa. Yesusku, penyelamatku. Haleluya. Haleluya. Yesusku, penyelamatku. Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Kau pelindung, penghibur. Haleluya. Engkau Allah yang setia Tuhan. Menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah. Agungkan Dia, nyanyi dan bersoraklah. Haleluya. Amin. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Puji dan hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu.
bersuka karena perbuatan-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu. Haleluya. Kami kagum akan perbuatan-Mu Tuhan. Nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Agungkan Dia. Yesus Raja di atas segala raja, Allah yang memerintah. Haleluya. Kuasa-Nya tak baru. Haleluya. Kami menyembah-Mu, kami kagum akan perbuatan-Mu. Haleluya. Sembah Dia. Yesus, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan.
Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami siap memuji memuliakan Tuhan. Kami mau senangkan Raja di atas segala raja. Pakai setiap kami Tuhan. Beri kami hati yang baru. Berikan kami semangat yang baru untuk memuliakan nama Tuhan di tahun yang baru ini Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Jemaat Tuhan siap memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mau bersorak bagi Tuhan. Keluarkan yang terbaik untuk Tuhan. Suaramu, gerakanmu yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau hati, sebab Dia sanggup. Gerakan kakimu, haleluya. Menarilah dan bersukacitalah, tak perlu kau hati, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, haleluya. Kami mau memuji Tuhan, kami mau bernyanyi bagi Tuhan sepanjang hari, haleluya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau takut, sebab Dia sanggup. Gerakan kakimu, amin. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau takut, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, haleluya. Yesus baik, sungguh baik Engkau Tuhan, haleluya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu takut, sebab Dia sanggup. Gerakan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu takut, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari ini kita memuji memuliakan Allah yang hidup. Hari ini kita memuliakan Tuhan yang tidak pernah berubah kuasa-Nya. Firman-Nya yang menghidupkan kita. Firman-Nya yang bertahan sampai hari ini, menguatkan setiap kita. Oleh janji-janji-Nya, kita ada sampai hari ini.
Kita mau tinggikan Dia, kita mau siapkan seluruh kehidupan kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Biar Tuhan yang bertakhta dalam kehidupanmu di tahun yang baru ini. Biar firman-Nya terus hidup dan menguatkan, memerdekakan kita semua pagi hari ini. Dan di tahun yang baru ini kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang setia. Dia menggenapi setiap firman-Nya. Asal kita percaya dan berharap kepada Tuhan. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Nyanyikan pujian ini dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan. Firman-Mu yang menguatkan kami Tuhan. Janji-Mu yang menghidupkan kami Bapa. Haleluya. Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, Aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Amin. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu beserta kami. Haleluya. Berkata Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu, haleluya, ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu, haleluya. Di tempat maha tinggi ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesus. Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup Ku tak menyerah. bersama-Mu kami aman Tuhan.
sembah. Yesusku, dengan sayapmu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, dengan sayapmu ku akan terbang. Kami jadi lebih dari pemenang, Tuhan. Di tengah Karena Tuhan turun tangan dalam hidup kami. tak menyerah. Banyak persoalan, tapi Allah Engkau hadir dalam hidup kami, menguatkan kami, memampukan kami. Terima kasih. Bagiku Haleluya. Pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, dengan sayapmu, haleluya, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagi. Pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, dengan sayapmu, haleluya, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur buat segala sesuatu yang Tuhan sudah buat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sampai hari ini. Bahkan di pagi hari ini kami siap dengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu yang menghidupkan kami, firman-Mu yang mengubahkan setiap kami. Kami rindu di tahun yang baru ini, hidup kami terus diurapi Tuhan. Hidup kami penuh dengan kemuliaan-Mu. Dan nama Tuhan yang ditinggikan, dipermuliakan melalui kehidupan kami. Pakai hamba-Mu, berkati firman-Mu, supaya firman-Mu boleh melekat terus dalam kehidupan kami. Kami bukan menjadi pendengar saja Tuhan, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan seluruh kehidupan kami untuk mendengarkan kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Haleluya.
Segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja. Dan Dia berjanji, Dia pasti datang yang kedua kali menjemput saudara dan saya. Dan setiap kita, setiap orang yang percaya kepadanya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini, 1 Januari tahun 2021, di mana Tuhan memberi kita kesempatan berada di tempat ini. Mengucap syukur kepada Tuhan buat segala kebaikan Tuhan. Jadi setiap kita rasakan Tuhan itu baik. Dan kita percaya apa yang firman Tuhan katakan. Kita yakin firman Tuhan ya dan amin. Amin saudara, beri kemuliaan bagi Tuhan. Tema khotbah hari ini, kekuatan firman. Kekuatan firman. Apa artinya kekuatan firman? Siapa yang harus memiliki kekuatan firman? Dan apa yang diterima jika memiliki kekuatan firman? Dan apa akibatnya jika tidak memiliki kekuatan firman? Mari kita lihat lebih dahulu arti kekuatan firman. Nah, kekuatan firman dari kata kekuatan dan firman. Kekuatan dari kata kuat yang memiliki arti mampu. Kuat atau memiliki arti mampu. Jadi kekuatan artinya mempunyai kemampuan untuk mengangkat sesuatu yang berat. Sedangkan firman artinya ucapan atau perkataan Tuhan. Firman itu adalah ucapan atau perkataan Tuhan, dan Tuhan sendiri adalah firman. Dalam kitab Injil Yohanes pasal pertama ayat yang pertama, pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi kekuatan firman bicara kekuatan Tuhan. Kekuatan Tuhan sendiri dan kekuatan firman-Nya. Maka tema pagi hari ini kekuatan firman. Jadi luar biasa Tuhan. Tidak ada yang dapat menandingi kekuatannya. Nah, oleh karena itu sebagai orang yang percaya kita perlu kekuatan firman. Perlu Tuhan dengan kekuatannya. Nah, Alkitab menjelaskan siapa firman yang penuh dengan kekuatan. Dalam Yohanes pasal pertama ayat 14 berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi firman itu adalah anak tunggal Bapa, firman itu adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Mari beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Karena itu kita tidak perlu ragu dengan kekuatannya. Kita tidak perlu ragu dan tidak boleh ragu dengan kekuatannya. Tidak perlu bimbang dengan kekuatan Yesus Kristus Sang Firman. Sebab yang pertama, Dia adalah Tuhan. Dia yang awal dan yang akhir. Tidak ada sebelum dan sesudah Dia. Dalam Wahyu 1 ayat 8, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Aku adalah Alfa dan Omega. Yang ada itu berarti Yesus tidak berawal dan tidak berakhir, Dia kekal. Yang sudah ada, yang akan datang. Tidak ada lagi juru selamat selain Dia. Jadi kita tidak perlu ragu dengan kekuatannya. Sebab Dia Tuhan. Lalu yang kedua, Dia pencipta. Dalam Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan.
Jadi semua yang ada di dunia ini Tuhan Yesus yang menciptakan. Kita tahu dunia ini Tuhan yang menciptakan. Dalam Kejadian 1 ayat 1 juga berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi apapun yang terjadi di dalam dunia ini ada dalam kekuasaan tangannya. Apapun yang terjadi di dunia ini ada dalam kekuasaannya. Oleh karena itu, jangan takut. Kita adalah ada karena Tuhan. Kita diciptakan oleh Tuhan. Dalam ayat 26a di Kejadian pasal yang pertama, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, kalau Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, kalau Tuhan yang menciptakan kita, saudara dan saya dan semua orang, maka Tuhan pasti mampu melindungi kita. Kalau Dia yang menciptakan, maka Dia berkuasa melindungi kita. Dia berkata, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Orang diliputi ketakutan, ketakutan muncul karena meragukan firman. Jadi kita mau meyakini dan terus meyakini kekuatan firman di awal tahun 2021. Dan yang ketiga, Dia pemberi hidup yang kekal. Yohanes 1 ayat 4 berkata, dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Di dalam Dialah, di dalam Yesus, kita menerima jaminan hidup yang kekal. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Hanya ada di dalam Dia. Seperti yang dikatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi tetaplah beriman kepada Yesus Kristus. Jangan beralih kepada yang lain. Jangan sampai orang menyesal selama-lamanya dalam kekekalan. Sebab Dialah pemberi hidup kekal. Yang keempat, Dia penjamin hidup kita. Dalam ayat 5, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Dia penjamin hidup kita. Karena itu iman kita harus tetap kepada Yesus. Harus tetap kepada Dia. Apapun yang sedang terjadi di dunia ini, harus terus kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena Dia yang menjamin hidup kita. Karena kita adalah ciptaannya, kita perlu firman Tuhan. Semua perlu firman. Kita melihat Mazmur 141 ayat 3, Daud perlu firman. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Daud butuh Tuhan untuk mengawasi mulutnya, agar mulutnya penuh dengan firman. Jangan sampai tidak ada firman dalam mulutnya. Dan ini harus ada pada kita orang-orang yang percaya. Kalau hati penuh dengan firman, maka yang keluar dari mulut adalah firman. Di tahun 2021, kita harus penuh keyakinan, harus yakin adalah tahun kekuatan firman bagi kita. Amin. Tahun kekuatan firman. Jangan sampai ada yang keluar dari mulut kita keluhan, ketakutan, tapi harus firman. Karena firman itu punya kekuatan. Anak-anak Tuhan harus percaya kekuatan firman. Karena firman itu telah Tuhan taruh di mulut kita. Sekali lagi, setiap orang percaya, setiap anak Tuhan harus meyakini kekuatan firman. Karena firman itu telah Tuhan taruh dalam mulut orang-orang percaya. Kita lihat Ulangan 30 ayat 14. Tetapi firman itu sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu. Tetapi firman itu sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu, untuk dilakukan, untuk diucapkan, untuk dikatakan. Perhatikan sudah ucapan seorang wanita dalam Injil Matius 9 ayat 20 sampai 21.
Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, karena katanya dalam hatinya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ini ucapan iman, ini perkataan iman, dan benar wanita itu sembuh. Saudara. Wanita itu sembuh karena dia punya keyakinan akan kekuatan firman. Apapun yang kita sedang alami, yakini kekuatan firman. Amin. Yakini kekuatan firman. Kita lihat Yeremia. Yeremia dalam Yeremia 1 ayat 9. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Jadi Tuhan tahu persis setiap orang percaya membutuhkan firman. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Itu harus ada di tahun 2021. Tuhan tahu Daud perlu firman, Yeremia perlu firman, saudara dan saya perlu firman. Maka Tuhan taruh firman itu di dalam mulut kita. Supaya apa? Supaya diucapkan penuh dengan keyakinan akan kekuatan firman. Sebab firman itu mengandung kekuatan, mengandung kuasa. Karena firman itu perkataan Tuhan. Karena firman itu adalah Tuhan sendiri. Mengapa kita sangat perlu kekuatan firman? Iblis itu berusaha. Iblis berupaya melemahkan iman orang percaya dengan menggulirkan ketakutan, kegelisahan, kegentaran, dan sebagainya. Iblis berupaya menggulirkan ketakutan, kegelisahan, kegentaran, dan sebagainya. Apalagi dalam hari-hari ini. Daud pernah alami itu. Mazmur 55 ayat 6. Daud pernah alami. Aku dirundung takut dan gentar. Perasaan seram meliputi aku. Semua orang yang ada di dunia ini, kita tahu hari-hari ini banyak yang dicekam dengan ketakutan, gelisah. Dengan munculnya COVID-19. Daud pernah alami. Dia berkata, aku dirundung ketakutan. Aku gentar. Perasaan seram meliputi aku. Sampai-sampai keluar dari mulut bibirnya, keluar ucapannya dalam ayat 7. Pikirku, kata Daud. Sekiranya aku diberi sayap seperti merpati. Aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh. Dan bermalam di padang gurun Sela. Aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Daud alami ketakutan. Dia berkata, kalau seandainya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh dan bermalam di padang gurun. Aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. COVID-19 juga bagaikan badai yang memporak-porandakan harapan orang-orang. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan pagi hari ini, mengawali ibadah kita pagi hari ini, kita yakin ada Tuhan yang berkata, aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Dia sendiri yang berkata, dia yang menciptakan kita, dia yang bertanggung jawab atas kita, asal kita meyakini kekuatan firman. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan, saudara. Mau lari kemana? Orang mau lari kemana dalam situasi sekarang ini? Seluruh dunia awali, seluruh dunia sudah alami hal-hal seperti ini dan tidak tahu kapan akan berakhirnya COVID-19. Anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, saudara dan saya harus dan hanya lari kepada Yesus. Kita tunduk kepada Tuhan. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita tahu di dunia ini lembah air mata. Di dunia ini cuma sementara. Apa yang terjadi, melihatkan inilah dunia. Kemana harus lari? Minta perlindungannya dan yakini kekuatan firman. Lari kepada Tuhan, meyakini kekuatan firman. Saudara, jangan sampai COVID-19 membuat anak-anak Tuhan terpuruk imannya.
Jangan sampai. Jangan sampai ketakutan muncul dan keyakinan akan kekuatan firman memudar. Dan ini tidak boleh terjadi pada diri orang percaya, saudara. Karena kita punya Tuhan. Kekuatan firman itu mampu mengubah segalanya, amin. Kekuatan firman mampu mengubah segalanya. Kita melihat apa yang dialami murid-murid Tuhan dalam Injil Matius pasal yang ke-8, ayat 23 sampai 24. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Pada saat Yesus dan murid-muridnya naik ke dalam sebuah perahu, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Yesus tidur, saudara. Ingat, Allah rela jadi manusia. Firman menjelma menjadi manusia. Firman itu Allah. Firman menjelma menjadi manusia. Siapa? Yesus Kristus. Dia 100% ilahi, 100% Allah, dan 100% manusia tanpa dosa. Berarti dia tetap tahu apa yang sedang dialami oleh murid-muridnya. Dia tidur atau tidak tidur, dia tetap punya kekuatan. Sebab dia sang firman itu. Dia penuh dengan kuasa. Karena waktu Yesus jadi manusia, kemahatahuannya tetap ada dalam dirinya. Ayat 25. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Kekuatan firman membuat angin ribut menjadi teduh sekali. Saudara, tidak menjadi soal pada waktu itu karena Tuhan jadi manusia. Dia mau tidur atau dia bangun. Yakin bahwa tetap ada penyertaan Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tetap ada penyertaan Tuhan bagi murid-muridnya dan bagi saudara dan saya. Apalagi dia sudah naik ke surga dan dia akan datang kembali menjemput saudara dan saya. Jangan ragu dengan kekuatan firman. Jangan sedikit pun ada keraguan tentang kekuatan firman. Apa yang dialami murid-murid Tuhan itu menjadi pelajaran bagi kita. Yesus berkata, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Ketakutan bisa membuat orang kurang percaya. Tapi sebenarnya kekurang percayaan mereka kepada Tuhan, itulah yang membuat muncullah ketakutan dalam hidup mereka. Ketidakpercayaan seseorang akan kekuatan firman bisa membuat seseorang diliputi dengan ketakutan. Perhatikan ucapan mereka, mereka berkata, Tuhan tolonglah kita binasa. Tolong Tuhan kita binasa. Kita bertanya, apakah angin ribut mampu menenggelamkan perahu mereka? Dengan kata lain, apakah angin ribut mampu menenggelamkan perahu di mana Yesus ada? Tidak mungkin. Kalau Yesus ada di dalam hidup saudara, kalau ada di dalam perahu hidupmu, tidak mungkin engkau ditenggelamkan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita yakin dia Allah, dia Tuhan, dia ada bersama dengan kita. Hidup semua ada di dalam tangan Tuhan. Kita yakin penyertaan Tuhan. Karena dia Tuhan, dia mampu berjalan di atas air. Tidak mungkin air bisa menenggelamkan dia. Karena dia Tuhan, apalagi angin ribut dan sebagainya. Karena itu Yesus berkata kepada murid-muridnya. Yesus berkata, mengapa kamu kurang percaya? Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Pagi hari ini Tuhan juga tanya sama kita. Jangan sampai ada ketakutan dengan segala persoalan yang sedang dihadapi. Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Jadi kita masuk di tahun 2021 dengan keyakinan Tuhan sanggup menolong saudara dan saya. Amin. Dia sanggup menolong kita, saudara. Kehadiran Tuhan itu mengubah segalanya. Dari ketakutan menjadi percaya. Angin ribut menjadi teduh. Dalam Matius 14 ayat 24 juga dijelaskan, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Jadi angin ribut apa yang mengombang-ambingkan perahu hidupmu di tahun 2020 kemarin? Mungkin pekerjaanmu, mungkin keluargamu, mungkin rumah tanggamu, atau mungkin kesehatanmu. Jangan takut. Jangan takut, asal kita percaya kekuatan firman.
ada Yesus. Dia tahu apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Dia juga peduli dengan hidup murid-muridnya. Dia juga peduli dengan hidup saudara dan saya. Kita baca ayat 25 dari Matius 14. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Jam 3 malam atau jam 3 pagi. Secara logika mustahil ada pertolongan. Siapa yang mau menolong? Jam 3 pagi. Mungkin engkau sedang alami seperti murid-murid Tuhan jam 3 pagi. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan memberikan pertolongan. Tuhan tidak kenal waktu. Setiap saat dia ulurkan tangannya kepada saudara. Mari bertepuk tangan memuliakan Tuhan. Dia hidup, dia ada bersama dengan kita. Di tengah ketakutan Yesus berjalan di atas air dan menghampiri mereka. Dan berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Kita harus memiliki ketenangan, saudara. Karena kita sudah punya kepastian keselamatan. Kapanpun Tuhan punya cara. Kita yakin kita punya tempat di sorga. Saudara. Perahu yang terombang-ambing kembali dapat dikendalikan oleh Yesus. Sebab kendali itu ada dalam tangannya. Dalam ayat 32 dikatakan, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Saudara, waktu Yesus dan Petrus naik kembali ke dalam perahu, maka perahu itu tetap, katakan angin ribut itu menjadi reda. Kalau ada Yesus dalam hidup kita. Apapun yang terjadi di dunia ini, Yesus sanggup mengendalikan. Sebab dia Tuhan. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Dia yang menciptakan semuanya. Saudara. Jadi jangan berlindung di tengah ketakutan, tapi berlindunglah dalam kekuatan firman-Nya. Berlindung dalam kekuatan firman-Nya. Yesus juga hadir, maka lumpuh dapat berjalan. Apa yang melumpuhkan saudara di tahun 2020? Lukas 5 ayat 24 berkata, supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan berkata, adakah yang mustahil untukku? Tidak ada yang mustahil untuk Tuhan. Lumpuh kembali berjalan. Mungkin ada orang-orang yang mengeluh seperti dalam tanda kutip pekerjaannya lumpuh. Keluarganya, masa depannya, kesehatannya. Yakini kekuatan firman. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kita melihat hampir mati, Yesus sembuhkan. Yohanes 4 ayat 49 sampai 50. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Itu berarti dia menaruh pengharapannya hanya kepada Yesus. Maka kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya, dia percaya kekuatan firman. Orang itu percayakan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Jadi Tuhan melihat keyakinan akan kekuatan firman ada dalam diri orang itu. Tuhan juga melihat apakah ada keyakinan firman dalam diri anak-anak Tuhan, orang percaya. Harus benar-benar yakin akan kekuatan firman. Dalam ayat selanjutnya ayat 51-52. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang. Pukul 1 demamnya hilang. Itu waktu Yesus berkata kepada mereka, anakmu hidup. Ayat 53. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan bagi setiap orang yang percaya akan kekuatan firman, amin. Bertepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Dia patut dipuji, dia patut ditinggikan, saudara. Hampir mati, hidup kembali. Apa yang hampir mati dalam hidupmu, dalam tanda kutip? Yakini kekuatan firman. Kita melihat sudah tidak ada harapan. Tapi Yesus munculkan harapan itu. Lukas 7 ayat 12.
Setelah ia dekat pintu gerbang kota dan orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Jelas, sudah tidak ada harapan lagi bagi janda dari Nain itu. Tidak ada harapan. Harapannya sudah pupus. Tidak tahu dia mau berharap kepada siapa. Karena anak satu-satunya laki-laki di mana dia menggantungkan masa tuanya telah meninggal dunia. Tapi kehadiran Yesus kembali memunculkan harapan janda itu. Ayat 13 dan 14. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bagaimana Tuhan bisa bergerak? Bagaimana Tuhan bisa tergerak? Karena dia maha tahu. Janda ini berpapasan, janda ini dengan orang-orang lain sedang mengusung anaknya yang mati. Bertemu dengan Yesus, dia tidak tahu. Tapi Yesus tahu persis ada orang mati sedang diusung. Dia tahu persis apa yang sedang saudara dan saya alami. Baik, kita tahu, kita yakin dia benar-benar mengerti. Amin. Mari terus muliakan dia, kita sembah dia, kita tinggikan dia dalam hidup ini. Jelas sudah tidak ada harapan bagi janda itu. Anak satu-satunya di mana dia menggantung harapannya meninggal dunia. Tidak ada harapan. Tapi Yesus memunculkan harapan. Kehadiran Yesus memunculkan harapan baru. Tahun 2021 memunculkan harapan baru bagi anak-anak Tuhan. Orang-orang percaya yang meyakini kekuatan firman. Maka dia berkata kepada janda itu, jangan menangis. Jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu yang menyentuhnya dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkan kepada ibunya. Yesus menyerahkan kepada ibunya. Harapan kembali muncul, harapan kembali datang. Duka cita berubah menjadi sukacita. Adakah yang mustahil bagi Tuhan? Yesus berkata dalam Markus 9:23, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin. Tidak ada yang mustahil. Yang Yesus tunggu adalah keyakinan akan kekuatan firman dalam diri saudara dan saya. Dan yakini terus kekuatan firman sebagaimana orang ini, janda ini, tidak ada harapan. Yesus berkata jangan menangis. Dia menghampiri usungan itu dan berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Bangkitlah. Kita yakin Tuhan bangkitkan iman kita, terus percaya kepada Tuhan. Sampai Tuhan datang yang kedua kali, kita terus percaya kekuatan firman. Dia maha kuasa, terus percaya sampai selama-lamanya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Yakini kekuatan firman. Dia ada bersama-sama dengan kita. Mari bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Sebuah pujian kita nyanyikan. Sungguh besar setiamu, kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Aku tetap percaya. Ku percaya janjimu ajaib Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatanmu, kekuatan firmanmu. Sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi. Nyanyikan dengan imanmu di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Kemuliaan-Mu kau janjikan. Katakan aku tetap percaya. Aku tetap percaya. Kembali katakan sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu. Di
Katakan dengan imanmu, ku percaya janjimu Tuhan. Saya angkat tanganmu dan katakan kepada Tuhan. Terlukis dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib. Dengan imanmu katakan, dan itu akan terjadi dalam hidupmu. Dengan iman keluar dari hidup kita melalui apa yang kita nyanyikan. Di dalam kekuatanmu ku terus katakan, angkat kedua tanganmu, katakan ku percaya. Bapak Pendeta David Yuwono berdoa. Terlukis dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatanmu. Segalanya bagiku, ku percaya janjimu ajaib. Terukir dalam hidupku, terukir dalam hidupku, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Sekali lagi, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Beri sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib. Haleluya. Sembah Dia pagi ini, Dia ada di sini. Di awal tahun Dia bersama dengan kita. Dia Allah yang ajaib. Dia Allah yang tidak pernah berubah. Dialah masangka Dialah masiki Ramataku Dialah masangka Dialah mayasangka Engkau ada pagi ini. Engkau ada di rumahmu pagi ini Tuhan. Engkau berfirman, ya masangka lama-lama. Kurang mayasik, kira mayasangka lama-lama. Kira mayasik, kira masangka lama-lama. Kira mayasik, kira lama-lama. Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Sejak Engkau berfirman, Engkau Alfa dan Omega. Engkau yang awal dan yang akhir. Tidak pernah bergeser dalam setiap hidup umat-Mu. Di tengah-tengah keadaan pandemi COVID-19 yang melanda dunia, tapi kami masuk di tahun 2021. Kami tetap percaya dengan kekuatan firman, yaitu Engkau sendiri. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tetap menopang hidup kami. Engkau tetap berada dalam setiap langkah kami. Kalau kami taruh Engkau dalam setiap perahu kehidupan kami, kami akan melihat kuasa kedahsyatan Allah. Kami melihat janji firman itu tidak pernah berubah. Haleluya, haleluya. Kami tidak akan mengalami hal-hal yang terpuruk. Tetapi tahun 2021 kami akan mengalami hidup yang berkemenangan. Amin. Berkemenangan. Amin. Amin. Penuh dengan kelimpahan anugerah. Haleluya. Yang sakit akan disembuhkan.
Yang lemah akan dikuatkan. Yang menghadapi jalan buntu dibukakan jalan. Amin. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Biarlah kami menjadi umat Allah yang menaruh firman dalam mulut kami. Di awal tahun ini bukan gosip, bukan perkataan kotor, bukan hal-hal yang tidak baik yang masih bercokol di hati kami. Tapi biarlah seluruh kami yang datang pagi ini yang benar, yang suci, yang mulia, yang disebut kebajikan. Kami pikirkan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Ya lama sangka, lama sing, ya lama. Ya lama ya sing, ya lama sing, ya lama. Ya lama ya sangka, lama teguh, ya lama sing, ya lama. Kalau kami jadikan Engkau nahkoda dalam hidup kami, maka kami akan melihat di tahun 2021 ini kami berjalan bersama dengan penyertaan-Mu. Kami berjalan mengalami kemenangan. Kami berjalan mengalami terobosan mujizat. Karena kami punya Allah yang hidup. Allah yang tidak pernah berubah. Sejak Kau berfirman sampai hari ini, bahkan esok dan selamanya. Berkati hamba-Mu, urapan yang dari Maha Tinggi melingkupi seluruh hidup hamba-Mu. Berikan kesehatan ekstra bagi hamba-Mu, supaya membawa jemaat-Mu semakin menjadi jemaat yang dewasa, semakin dipersiapkan menjadi jemaat yang tidak bercacat celah, sampai Engkau datang yang kedua kali. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Terima kasih buat kekuatan firman. Kami masuk awal tahun yang baru ini dengan penuh kemenangan. Segala kemuliaan, hormat, syukur Engkau yang memiliki, hamba kembalikan kepadamu. Dan kami percaya kami sebentar akan pulang dengan kemenangan. Beban akan dirubah jadi berkat. Dan kami pulang dengan sorak-sorai menjalani tahun yang baru bersama dengan penyertaan Tuhan. Terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sekarang saudara-saudaraku yang dikasih Kristus, kita pulang dengan bawa berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Silakan duduk.